Tiba-tiba, ekspresi seseorang berubah drastis, dan dia berteriak, "Itu tidak benar. Itu bukan air sungai. Itu adalah pedang bayangan bulan." Wajahnya penuh dengan keterkejutan seolah dia sedang melihat hal yang paling menakjubkan di dunia. Keributan ini menyebar ke seluruh penggarap yang menyaksikan. Apa yang sedang terjadi? Di mana pedang Wen Ziran? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini pasti hanya ilusi. Namun, setelah Wen Ziran mengulurkan tangannya ke dasar danau, dua potong pedang air sungai terbang ke genggamannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun, namun ini benar-benar terjadi. Rusak, air sungai terkenal yang membawa harapan terbesar penguasa pedang Wu Xiaotian hancur. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti itu. Yang pecah sebenarnya adalah River Water Sabre yang terkenal. Adapun pedang milik Xiao Chen, masih melayang dengan bangga di udara, berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh tempat menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Di kapal perang klan Ying, Jin Dabao ternganga melihat pemandangan ini. Lalu, dia menyeka keringatnya dan tersenyum. Tuan gendut ini hampir mati ketakutan. Saya benar-benar tidak bisa begitu saja memulai kumpulan taruhan di masa depan. Ekspresi serius Ying Qiong perlahan mereda, memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Di atas danau sembilan naga, Wen Ziran memegang pedangnya yang patah. Dia terlihat terkejut, tapi dia tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum dan menyingkirkan pedang yang patah itu. Kemudian, dia menyeka darah dari bibirnya saat dia melihat ke arah Xiao Chen dan berkata, 3 hari yang lalu, saya mendengar guru berkata bahwa kamu memperoleh pedang yang bagus di Sword Forging Peak. Namun, saya tidak menyangka akan sekuat ini. Apa nama pedangmu? Lunar Shadow, jawab Xiao Chen jujur sambil mengulurkan tangannya untuk menyarungkan pedang. Wen Ziran bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lunar Shadow, itu nama yang bagus. Saya akan mengingatnya. Ayo lanjutkan duel kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wen Ziran, para penggarap di sekitarnya sedikit mengernyit. Pedangnya sudah rusak. Kenapa dia ingin melanjutkan duelnya? Dengan membalikkan tangannya, Xiao Chen menyingkirkan Lunar Shadow Sabre. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, saya tidak akan menggunakan pedang saya dalam pertarungan ini. Anda dapat memilih pedang lain. Xiao Chen mengolah pedang Dao yang sempurna. Memiliki pedang di tangannya seperti menyepuh bunga bakung. Tidak memiliki pedang di tangannya tidak akan membuat perbedaan kualitatif dalam kekuatan tempurnya. Namun, lawannya berbeda. Wen Ziran tersenyum dan berkata, saya tidak perlu memilih pedang. Bagaimana dengan ini? Saya mengolah seni air sungai. Pertama-tama, saya mendapat keuntungan besar di Danau Sembilan Naga ini. Saya sudah lama mendengar tentang pedang Dao sempurna Anda. Tunjukkan padaku betapa luar biasa pedang Dao yang dapat menyebabkan semua penguasa saber kuno muncul dan memberi ceramah tentang Dao mereka. Xiao Chen bukanlah orang yang tidak fleksibel dan keras kepala. Dia tahu bahwa Wen Ziran telah mengambil hasil duel ini dengan tenang. Yang dicari Wen Ziran hanyalah lawan yang setara dengannya sehingga dia bisa membuat terobosan dalam pertempuran. Karena sudah begitu, tidak perlu mempedulikan hal lain. Keduanya bisa bertarung dalam duel ini sepuasnya. Keduanya bertukar pandang, melihat keinginan untuk bertarung di mata satu sama lain. Air danau yang tenang mulai bergerak di bawahnya seolah-olah seekor naga besar yang tersembunyi di kedalamannya membuka matanya dan menyebabkan auranya membubung ke angkasa. Ketika semua orang merasakan aura ini, banyak penggarap di kapal perang dan spirit beast terbang semuanya diam-diam mengantisipasi pertempuran yang indah. Tanpa diduga, yang mengambil langkah pertama adalah Wen Ziran yang pedangnya telah patah. Wen Ziran menghancurkan permukaan air dengan telapak tangannya. Tamparan keras bergema di mana-mana, menimbulkan 9 gelombang raksasa setinggi 3 kilometer. Ombaknya bergerak seperti naga besar. 9 naga meraung, dan aura yang kuat dan luar biasa langsung menelan Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen tenggelam. Gelombang drakonik besar yang datang menekan masing-masing mengandung setidaknya 1 ton kekuatan. Jika digabungkan, mereka bahkan bisa menghancurkan gunung menjadi bubuk. Hal yang paling penting adalah masing-masing gelombang setinggi 3 km itu mengandung ketajaman yang kuat, jiwa pedang kesempurnaan agung Wen Ziran yang menyatu sempurna dengan keinginan air. Dengan satu serangan telapak tangan biasa, Wen Ziran mengeluarkan kekuatan puncaknya. Bahkan tanpa pedang, dia tidak bisa dianggap remeh. Banyak dari para penggarap yang menyaksikannya adalah ahli pedang. Ketika mereka melihat telapak tangan Wen Ziran menyerang, mereka semua menghirup udara dingin. Jika merekalah yang menghadapi serangan telapak tangan ini, ada kemungkinan besar mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging, mati tanpa mayat utuh. Setelah Wen Ziran mengirimkan serangan telapak tangan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Chen, ini baru permulaan. Jangan mengecewakanku. Gelombang tersebut membentuk kekuatan gabungan dari 9 naga. Ketika mereka bergabung, Xiao Chen mulai bergerak. Cahaya pedang keluar dari tubuh Xiao Chen. Dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang, bahunya sebagai pedang. Saat dia menggerakkan tubuhnya,
rasanya seperti 9 pedang menyerang. Bahu, rambut, telapak tangan Xiao Chen, total 9 bagian, berbenturan dengan 9 gelombang, 9 ledakan bergema. Di luar danau 9 naga, 9 puncak bergetar dan mengeluarkan suara drakonik yang bergema sejauh 50 km. Saat gelombang suara menyebar, sepertinya tangan raksasa mendorong kapal perang dan spirit beast di udara, membalikkan banyak dari mereka. Perubahan aneh seperti itu menimbulkan ketakutan pada semua petani yang tersisa. Jadi kapal perang dan binatang buas roh mereka mundur lebih jauh. Tepat setelah 9 gelombang ini pecah, sosok Wen Ziran melompati tembok air yang tinggi dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Bang, 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 gelombang tak berujung melonjak di danau 9 naga saat keduanya bertukar gerakan dengan cepat, terbang dengan cepat di sekitar danau yang sangat besar. Wen Ziran menggunakan air sebagai pedangnya. Dengan sikap santai, air danau yang jatuh menjadi cahaya pedang yang tak terbatas. Dengan pemikiran, gelombang yang mengandung kekuatan kuat menjadi serangan pedang paling ganas. Suara air melonjak tanpa henti. Dengan bantuan lingkungan, aura Wen Ziran sebenarnya melampaui aura Xiao Chen. Meskipun jelas tidak ada pedang di tangannya, auranya berkembang dalam pertempuran, setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Seni air sungai, saya mendengar bahwa penguasa pedang Wu Xiaotian menemukan teknik budidaya ini di sisa-sisa kuno. Wen Ziran benar-benar jenius. Dia berhasil mengembangkan teknik budidaya kuno ini hingga mencapai kesempurnaan luar biasa dengan begitu cepat, hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Saya benar-benar tidak menyangka setelah kehilangan pedang air sungai, Wen Ziran masih bisa unggul. Kekuatan Wen Ziran benar-benar membuka mata, mendapat pujian dari semua orang. Xiao Chen tetap tenang di hatinya. Lawannya adalah alam budidaya yang lebih tinggi, yang pemahamannya tentang pedang air dao juga telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Dengan satu pemikiran, ahli pedang lainnya bisa mengubah air menjadi pedang, mendapatkan keuntungan besar di danau 9 naga ini. Tanpa menggunakan Lunar Shadow Saber, Xiao Chen akan kesulitan menghadapi orang seperti itu. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Xiao Chen membatasi dirinya pada teknik saber dalam pertarungan ini karena rasa hormat. Jika dia menggunakan tinju ilahi surga segudang, seni abadi, keterampilan sihir, dan tubuh fisiknya yang kuat, dia akan mampu menghadapi Wen Ziran yang tidak memiliki pedang dalam 100 gerakan. Namun karena pedang lawannya sudah patah, Xiao Chen tidak lagi mengejar kemenangan untuk duel ini. Saat auman naga bergema tanpa henti, keduanya bertarung sengit di atas danau. Xiao Chen mengeluarkan pedang dao sempurna ke puncaknya. Garis pemikiran Xiao Chen meluas saat dia mengamati pedang air dao yang menakjubkan dari lawannya. Misalnya, gerakan membunuh lawannya, bulan di air, sangat mencerahkannya. Setelah dia melihat bulan di air ini, bulan cerah sempurna memperoleh peningkatan kualitatif. Bulan cerah tanpa celah, 4 musim tanpa celah, dan tebasan mendalam naga yang menaklukkan. Xiao Chen terus-menerus menggunakan 3 gerakan ini, teknik sabre terkuat yang dia tahu. Dengan mengandalkan danau 9 naga yang luas, Wen Ziran menerima semuanya, meski dengan susah payah, dan tidak langsung dikalahkan. Setelah 1000 gerakan, kedua belah pihak memperoleh banyak keuntungan. Sebelum kemenangan atau kekalahan diputuskan, mereka berdua diam-diam duduk bersila di permukaan danau, tenggelam dalam pemikiran mendalam dengan mata tertutup. Gerimis turun terus-menerus di satu sisi sementara kilat sesekali menyambar di sisi lainnya. Para penggarap yang menyaksikan tidak dapat memahami pemandangan seperti itu. Ini jelas sebuah duel, dan mereka sangat ingin melihat siapa yang akan menang. Setelah sekian lama, Xiao Chen membuka matanya. Cahaya di matanya menjadi kabur. Dalam duel ini, dia tidak menahan diri sama sekali dengan teknik sabre miliknya. Dapat dikatakan bahwa dalam pertukaran ini, dia bertarung dengan hati-hati sepuasnya. Ini seperti ujian besar, sesuatu yang memberinya pemahaman menyeluruh tentang teknik sabre miliknya. Pada saat ini, yang diperlukan hanyalah sebuah pemikiran, dan Xiao Chen dapat dengan mudah melewati batas antara martial sage tingkat tinggi dan martial sage tingkat Grandmaster dan langsung menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Segera setelah itu, Wen Ziran juga membuka matanya. Dia berkata dengan tenang, saya kalah dalam duel ini. Mari kita berduel lagi di sini di Danau 9 Naga 3 tahun kemudian. Pemenangnya belum diputuskan. Anggap saja ini seri. Wen Ziran tersenyum tipis dan berkata, kemenangan tidak ada artinya bagiku. Anda masih memiliki gerakan yang belum Anda gunakan. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Dalam upacara penganugerahan Raja 2 bulan kemudian, saya yakin Anda akan memberikan kejutan kepada semua orang. Xiao Chen relatif santai saat berbicara dengan Wen Ziran. Keduanya mengobrol sambil duduk di danau, berbagi pendapat mereka tentang teknik sabre pihak lain. Di tengah tawa bahagia, keduanya melakukan hormat dengan tangan ditangkupkan dan mengucapkan selamat tinggal. Bagaimana kalau kamu datang ke kota sabre surgawi untuk beristirahat sebentar? Ada banyak orang dengan motif tersembunyi di antara para penonton, saran Wen Ziran sambil melirik sekilas ke kejauhan. Jika 3 tanah suci benar-benar mencapai kesepakatan dengan 3 klan bangsawan penguasa manusia,
maka duel dengan Wen Ziran ini akan menjadi peluang bagus bagi mereka untuk menyerang. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak menebaknya? Dia sudah lama mengantisipasi bahwa orang-orang ini akan mencoba sesuatu dan tidak takut pada mereka. Setelah memasuki kota pedang surgawi, cepat atau lambat Xiao Chen harus keluar, jadi dia menolak undangan Wen Ziran. Setelah Wen Ziran berinisiatif mengaku kalah, mengakhiri duel, penonton perlahan pergi. Duel ini tidak bisa dianggap menggemparkan dunia. Selain persaingan pedang yang menakjubkan di awal, pertarungan keduanya mungkin akan sangat sengit dengan aura yang mengejutkan, namun tidak ada pihak yang berniat untuk berjuang untuk mendapatkan keunggulan. Meskipun ini adalah duel, ini lebih seperti pertarungan antar ahli pedang. Saat mereka bertarung, mereka menguji gerakan mereka satu sama lain. Tak satu pun dari mereka mencari kemenangan atau berharap hal ini berakhir. Para ahli pedang yang hadir sangat bersemangat. Ketika Xiao Chen dan Wen Ziran bertarung, mereka telah memasukkan pedang dao mereka ke dalam semua teknik pedang yang mereka pelajari. Para ahli pedang yang hadir kurang lebih mendapatkan sesuatu dari menonton duel tersebut. Xiao Chen dengan lembut terbang ke kapal perang klan Ying. Jin Dabao dan Lord Jiu, yang berada di kapal perang, tidak bisa berhenti tertawa. Ketika mereka melihat Xiao Chen naik, mereka segera menyambutnya. Bisakah kamu meminjamkan kapal perang gerbang naga milik Tuan Gemuk ini untuk beberapa waktu? Jin Dabao bertanya sebagai antisipasi sambil menggosok kedua tangannya. Lord Jiu, yang berada di samping, berkata, si gendut membuka kumpulan taruhan dan menang banyak. Dia sekarang berencana untuk memulai asosiasi pedagang. Tanpa kapal perang, tidak ada status. Xiao Chen tersenyum tipis. Kalau begitu, ambillah. Saya akan meluangkan waktu dan menulis surat kepada Sui Lingling, agar Sekte Langit Tertinggi mendukung bisnis Anda. Jika Anda menemui kesulitan di masa depan, Anda dapat datang dan mencari saya secara langsung. Ying Qiong berjalan perlahan dan berkata dengan lembut, hehe. Kakak perempuan ini akan menginvestasikan uang yang Anda pinjam dari saya. Saya akan menjadi pemegang saham utama, apakah itu akan baik-baik saja? Ketika Jin Dabao mendengar ini, wajahnya berseri-seri saat dia mengangguk terus-menerus. Dengan Sekte Langit Tertinggi dan klan Ying yang mendukungnya dari belakang, mengingat kemampuannya, akan sulit bagi asosiasi pedagang ini untuk gagal. Terima kasih semuanya telah menganggapku tinggi. Tuan gendut ini pasti akan menunjukkan hasilnya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Setelah mengobrol sebentar, si gendut itu berdiri dan pergi. Xiao Chen kemudian mengetahui bahwa si gendut mempekerjakan Lord Jiu untuk menjadi pengawalnya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak merasa aneh, tertawa di dalam hatinya meskipun dia sendiri. Dalam mencari Tuan Jiu sebagai pengawal, Jin Dabao menunjukkan bahwa dia benar-benar tahu cara memilih orang. Lord Jiu mungkin tidak pandai dalam hal apapun, tapi dia pandai melarikan diri. Bahkan Xiao Chen menerima bahwa dia tidak dapat mengimbangi kemampuan Lord Jiu untuk melarikan diri. Ying Qiong melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang di kapal perang itu mundur. Kemudian, dia bertanya dengan serius, Xiao Chen, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk mengirim orang untuk mengantarmu ke Provinsi Tengah Domain Tianwu? Perjalanan menuju Istana Dewa Bela Diri di Provinsi Tengah masih jauh. Ada banyak ruang dan waktu untuk terjadinya kecelakaan. Ying Qiong tidak bisa tidak khawatir. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, tidak perlu. Ini seharusnya menjadi ujian terakhir Kaisar Langit Tertinggi bagiku. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mengobrak-abrik ruang dan membawaku ke sana dalam sekejap. Sebaiknya aku mengambil jalan ini sendiri. Melihat Xiao Chen begitu bertekad, Ying Qiong menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran. Dia berbisik, karena memang begitu, maka saya tidak akan mencoba menghalangi Anda. Ingat, kamu harus berhasil dalam upacara penganugerahan raja. Beberapa orang tua di klan saya sedang memperhatikan Anda. Jika Anda gagal, setelah sekian lama, beberapa janji mungkin tidak akan mampu bertahan dalam ujian waktu. Dengan berpikir cepat, Xiao Chen samar-samar mengerti apa yang dimaksud Ying Qiong. Klan Ying dari alam kubah langit pasti diturunkan oleh klan Ying dari alam Kunlun untuk melindungi keturunan klan Xiao. Dari kelihatannya, mungkin klan Ying juga merupakan salah satu alat perlindungan yang ditinggalkan oleh Kaisar Azure sebelum dia jatuh 10.000 tahun yang lalu. Namun, apakah klan Ying akan membantu Xiao Chen atau tidak akan bergantung pada kinerja? Saya pasti akan melakukannya. Sejak aku memperjelas identitasku, gelar Raja Naga Azure ditakdirkan menjadi milikku. Istana Dewa Bela Diri tidak terdiri dari satu atau beberapa orang. Itu mewakili aliansi semua faksi dari seluruh umat manusia, yang menguasai wilayah luas domain Tianwu serta bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Aturan ini berlangsung dari zaman kuno hingga sekarang. Konsep bahwa Istana Dewa Bela Diri adalah penguasa sah umat manusia berakar kuat di hati setiap kultivator manusia. Gelar yang diberikan oleh Istana Dewa Bela Diri sangatlah penting. Itu bukanlah judul kosong, itu melambangkan semacam keberuntungan, sesuatu yang diakui oleh setiap manusia kultivator.
Gelar Raja Naga Azure tidak dimulai dengan Kaisar Azure. Sebaliknya, tempat itu ditinggalkan oleh pendiri Tanah Suci yang telah jatuh, Gerbang Naga. Keberadaan Gerbang Naga juga dapat ditelusuri kembali ke era kuno, jauh sebelum Kaisar Biru Langit. Namun, hanya di bawah tangan Kaisar Azure, Gerbang Naga berkembang hingga puncaknya. Sejak itu, ketika orang memikirkan Gerbang Naga, mereka menganggapnya sebagai Gerbang Naga Kaisar Biru Langit. Setiap pemimpin Gerbang Naga adalah Raja Naga Azure di generasi mereka. Jadi, gelar ini sangat penting bagi Xiao Chen. Tanpa gelar ini, dia akan kehilangan statusnya ketika dia membangun kembali Gerbang Naga di masa depan, tidak dapat memperoleh pengakuan dari miliaran pembudidaya manusia. Tanpa keberuntungan itu, dia tidak akan bisa menghidupkan kembali Gerbang Naga. Dengan lompatan lembut, Xiao Chen melompat dari kapal perang dan mendarat di tanah. Kemudian, dia melihat ke kejauhan sebelum memulai perjalanan yang hanya bisa dia lakukan sendiri, bergerak menuju akhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen melakukan perjalanan di jalan kecil di gunung tanpa terburu-buru sambil terus mencerna hasil duelnya dengan Wen Xiran. Bulan cerah sempurna. Pertama datang malam, lalu bulan. Apakah malam harus sempurna sebelum bulan bisa sempurna? Ataukah terang bulan yang tanpa celah membuat malam menjadi sempurna dan tanpa celah? Tanpa terbenamnya malam, bulan yang cerah tidak akan bersinar. Setelah berpikir selama 3 hari, Xiao Chen akhirnya menemukan hubungan keduanya. Hanya malam paling gelap yang bisa memunculkan cahaya bulan yang sempurna. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari damai seperti itu berlanjut selama sebulan. Namun, saat Xiao Chen hendak meninggalkan domain mendalam, dia dihadang oleh sekelompok orang berpakaian ungu. Orang-orang ini bukanlah orang-orang dari klan Yan, klan Jiang, atau klan Lin. Mereka semua adalah kultivator dari Sekte Pedang Malam Ungu. Tidak banyak orang yang datang, hanya sekitar 20 orang. Namun, mereka semua setidaknya adalah martial sage. Bagi Xiao Chen saat ini, budidaya orang-orang ini tidak tinggi. Namun, semuanya memancarkan kecerahan yang tajam. Tanpa kecuali, orang-orang ini adalah pendekar pedang yang memahami maksud pedang. Sedangkan untuk pemimpinnya, itu adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, Ouyang Long. Itu adalah Ouyang Long yang sama yang dilepaskan Xiao Chen di Sword Forging Peak. Di samping Ouyang Long ada orang lain, seorang pria yang bahkan lebih tua dengan aura yang menunjukkan bahwa dia telah melewati masa jayanya, monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Namun, alih-alih mengizinkannya memasuki budidaya tertutup untuk mencoba menerobos ke Kaisar Semu, Ouyang Long malah menyeretnya ke sini. Pembentukan pendekar pedang sebelum Xiao Chen tampaknya merupakan setengah dari kekuatan Sekte Pedang Malam Ungu. Bahkan sebagai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, Ouyang Long tidak dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Seseorang mungkin meyakinkan Sekte Pedang Malam Ungu untuk melakukan ini. Xiao Chen tetap diam, dia hanya mencatat nama Sekte Pedang Malam Ungu. Ouyang Long tertawa dengan aura keagungan, haha. Xiao Chen, kamu tampaknya sangat dihormati di domain mendalam akhir-akhir ini. Betapa malangnya, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Berikan buah panjang umur pada orang tua ini, dan orang tua ini tidak akan mengganggu perjalananmu ke Provinsi Tengah, kata pria berambut putih di samping Ouyang Long dengan suara agak serak. Tatapan Xiao Chen tidak bertahan lama pada kelompok orang ini. Saat dia melihat mereka dari langit, dia tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu memiliki umur 500 tahun lagi, itu akan sia-sia. Anda ditakdirkan untuk menjadi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat seumur hidup. Akan lebih baik memberi makan buah panjang umur kepada seekor anjing daripada menyia-nyiakannya untuk Anda. Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan marah, anak nakal yang lidahnya tajam. Hari ini, lelaki tua ini secara pribadi akan menggunakan mayat Anda untuk memberi makan anjing-anjingnya. Letakkan formasinya. Tepat setelah lelaki tua itu berbicara, 20 petapa bela diri, yang memahami maksud pedang, menghunus pedang mereka. Kemudian, mereka melompat, menghasilkan ledakan saat mereka memecahkan udara. Niat pedang yang kuat dengan cepat menyatu di udara. Ketika mereka mendarat, formasi pedang malam ungu yang besar terbentuk. Dengan formasi yang mendukung Ouyang Long dan pria berambut putih, siapapun yang berada di bawah Kaisar Semu akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Kiang. Namun, saat niat pedang bergabung, cahaya pedang datang dari tubuh Xiao Chen. Cahaya pedang ini dipadukan dengan keinginan guntur dan jiwa pedang kesempurnaan agungnya saat ditembakkan. Senandung pedang yang bergema-bergema sebagai niat pedang seluas lautan yang menyebar dari Xiao Chen. Dia langsung menghancurkan niat pedang ke-20 orang ini pada saat yang paling tepat, tidak membiarkan mereka membangun momentum formasi hingga mencapai puncaknya. Sosok Xiao Chen bersinar, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Tangisan menyedihkan bergema. Ke-20 orang itu baru saja melompat ketika mereka muntah darah dan mendarat dengan keras di tanah, terluka parah. Xiao Chen menyesali hasilnya. Ada terlalu banyak orang. Jika jumlahnya tidak lebih dari 10,
dengan niat pedang mereka hancur, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Hal terakhir yang dia takuti dengan pedang Dao sempurna adalah dikepung. Dengan satu gerakan, Xiao Chen melukai 20 martial sage yang memahami maksud pedang. Ouyang Long dan lelaki tua berambut putih itu sangat terkejut dengan terganggunya rencana mereka. Suara mendesing. Sosok lelaki tua berambut putih itu melintas, mundur dengan tegas, meninggalkan Ouyang Long yang harus mengurus dirinya sendiri. Tua itu, Ouyang Long mengutuk dalam hatinya. Dia dengan cepat berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, sambaran petir menyambar, dan sosok putih menghalanginya. Aku bertanya-tanya, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mencoba membunuhku? Di mataku, pendekar pedang yang belum memahami jiwa pedang bukanlah apa-apa. Xiao Chen menatap dingin ke arah Ouyang Long tanpa ekspresi di wajahnya. Sungguh penuh kebencian, ekspresi tajam muncul di mata Ouyang Long. Saat dia menghunus pedangnya, cahaya tajam itu berubah menjadi cahaya pedang yang terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Ouyang Long mencoba menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri dari Xiao Chen. Serangan pedang ini berisi seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Ouyang Long. Kecemerlangannya tidak bisa dianggap remeh. Ketajamannya bisa menembus gunung besar. Namun, tanpa jiwa pedang, ia hanya memiliki penampilan yang kuat. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Saat dia bersentuhan dengan cahaya pedang, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan dua jari untuk menekan pedangnya. Weng, kekuatan yang kuat datang dari pedang, membuat pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar-kibar. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar di bawah kakinya. Pada saat berikutnya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara di belakang Xiao Chen. Mereka berkumpul rapat, menutupi matahari. Namun, kaki Xiao Chen bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Dia hanya menggunakan dua jari untuk menangkap pedang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tubuh Xiao Chen seperti pedang, stabil seperti gunung. Ketajaman yang tajam menyebar ke segala arah. Wajah tua Ouyang Long memerah. Dia adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang bonafit dan telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun, namun seorang junior menangkap pedangnya dengan jarinya. Ding! Saat Ouyang Long berjuang untuk mencoba menarik kembali pedangnya, cahaya pedang terbang ke punggung Xiao Chen. Pria tua berambut putih itulah yang pergi dan kembali. Dia menunjukkan senyuman sinis di wajahnya sambil berkata, jahe tua lebih pedas. Matilah, bocah. Catatan TL, jahe tua lebih pedas, adalah pepatah Tiongkok yang berarti orang tua lebih berpengalaman dan bijaksana. Waktu pria tua berambut putih itu sangat tepat. Dia menyerang tepat pada saat Xiao Chen menangkap pedang Ouyang Long. Jika Xiao Chen melepaskannya sekarang, Ouyang Long akan memiliki kesempatan untuk menyerang, kesempatan yang dibutuhkan pihak lain. Serangan ini mengandung seluruh kekuatan Ouyang Long dan setidaknya akan menembus Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak melepaskannya, dia akan kesulitan maju atau mundur. Tidak akan ada cara apapun untuk menghindari pedang lelaki tua berambut putih itu. Karena itu, lelaki tua berambut putih itu merasa senang, tersenyum dingin. Orang tua itu percaya bahwa meskipun Xiao Chen tidak mati, dia akan terluka parah. Dentang, dentang, Xiao Chen tersenyum tipis. Dia tidak kaget dengan serangan lelaki tua berambut putih itu. Dia mengerahkan kekuatan, dan energi naga di tubuhnya beredar di tubuhnya, bergerak sangat cepat. Suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Ouyang Long mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat Xiao Chen memutar kedua jarinya dan menghancurkan bilah pedangnya. Kemudian, Ouyang Long memuntahkan darah dan terbang kembali. Setelah itu, Xiao Chen berbalik dan mengulurkan tangannya, menggunakannya sebagai pedang berharga, memusatkan ketajamannya di ujung jarinya. Udara bernyanyi dengan suara merdu, dengungan pedang. Langit langsung berubah menjadi hitam pekat. Jika seseorang mengulurkan tangannya, dia tidak akan melihat apapun. Saat malam tiba sepenuhnya, ujung jari Xiao Chen terhubung dengan ujung pedang lelaki tua berambut putih itu. Pemandangan di hadapan lelaki tua berambut putih itu berubah menjadi gelap. Sebelum dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dia melihat kilatan cahaya, dan suara pedang pecah terdengar lagi. Saat cahaya semakin terang, bulan sabit keluar dari ujung jari Xiao Chen. Sebuah cahaya menyala dan membelah lelaki tua berambut putih itu menjadi dua sebelum membubung ke langit. Kemudian, ia bergerak dan berubah menjadi bulan purnama terang yang menggantung tinggi di udara. Xiao Chen memandangi bulan bundar di atas dan mengungkapkan ekspresi puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk. Inilah bulan cerah sempurna yang sesungguhnya. Pertama datang malam, lalu bulan. Saat malam sempurna, bulan secara alami akan murni. Namun, agar Xiao Chen dapat membunuh pihak lain, martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, dalam satu gerakan, ada faktor lain yang berperan. Pertama, pihak lain ceroboh. Kedua, ini mungkin pertama kalinya pihak lain menghadapi teknik saber yang begitu terampil. Yang paling penting adalah, meskipun pihak lain menyebut dirinya pendekar pedang, dia mungkin juga menyebut dirinya bajingan berkulit tebal. Yang dia miliki hanyalah kultivasinya.
Pria tua berambut putih itu bukanlah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Terlebih lagi, sebelum dia meninggal, dia sudah kehilangan seluruh ketajamannya. Membunuhnya seperti memotong sepotong kayu busuk. Orang tua berambut putih itu tidak layak dan terlalu sombong. Kematian cepat lelaki tua berambut putih itu membuat takut Ouyang Long, yang tergeletak di tanah. Saat dia melihat Xiao Chen yang berpakaian putih di bawah sinar bulan, dia menyadari aura Grandmaster tingkat tinggi datang darinya. Suasana seorang Grandmaster. Kapan dia maju ke martial sage tingkat Grandmaster? Tunggu, itu tidak benar. Budidayanya jauh dari itu, dia belum menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Ouyang Long tidak berani untuk terus berpikir. Mengabaikan murid-murid sekte pedang malam ungu lainnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Sambil berpikir, bulan cerah di langit perlahan memudar. Xiao Chen memandang ke arah Ouyang Long yang melarikan diri, niat membunuh muncul di wajahnya. Xiao Chen berdiri di atas dua naga petir dan mengejar dalam sekejap. Jimat petir ungu di lautan kesadarannya berputar terus-menerus. Kekuatan kemauannya menopang naga petir yang ada di bawah kakinya. Xiao Chen tampak seperti sedang berdiri di atas sungai petir, menyatu dengan listrik. Dia sangat cepat, setelah berakselerasi sejenak, dia berhasil menyusul Ouyang Long yang terluka. Bang, 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 Ouyang Long tidak lagi memegang pedang di tangannya. Selain itu, dia terluka. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir Xiao Chen? Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Xiao Chen menjatuhkannya ke tanah, membuatnya lemah. Batuk, batuk, Xiao Chen, jangan terlalu cepat bahagia. Kali ini, kamu tidak hanya tidak bisa menghadiri upacara penganugerahan raja, tapi kamu juga bisa melupakan kehidupan. Ouyang Long tahu bahwa dia pasti akan mati. Jadi dia meraung putus asa, kamu pasti akan mati di jalan. Tidak menunggu sampai Ouyang Long selesai, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan lampu pedang menyala. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Ouyang Long, membuatnya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Xiao Chen mengambil cincin spasial di udara dan menimbangnya sejenak sebelum menempatkannya ke dalam cincin semesta. Dunia sekarat Ouyang Long bergema di kepala Xiao Chen. Anda berjalan di jalan kematian. Jalan kematian. Xiao Chen melihat ke kejauhan ke arah istana Dewa Bela Diri di Provinsi Tengah. Tidak ada keraguan dalam langkahnya, tidak ada contoh kemunduran. Dia terus berjalan ke depan tanpa peduli. Hati seorang ahli pedang, tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah membungkuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di langit, di atas kapal perang besar, orang-orang dari 3 klan bangsawan penguasa manusia telah berkumpul. Yan Sisi dan keturunan klan Jiang dan klan Lin duduk bersama di ruang kendali. Seorang lelaki tua berdiri di belakang ketiganya, tetua pertama dari klan mereka. Sebuah cermin yang tampak seperti sekat air tergantung di depan kelompok ini. Adegan 2 petapa bela diri tingkat Grandmaster yang sekarat secara menyedihkan di tangan Xiao Chen muncul di cermin. Adegan ini menyebabkan ke-6 orang ini menghirup udara yang dalam dan dingin. Tak satu pun dari mereka mengira Xiao Chen benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Keturunan Lin Clan berkata dengan tatapan gelap, kami benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini terus hidup. Jika tidak, dia pasti akan menjadi Kaisar Azure berikutnya. Pada saat itu, jika dia mengendalikan Istana Dewa Bela Diri, klan bangsawan berdaulat kita tidak akan mampu bertahan. Yan Sisi tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa lari kali ini. Siapa tahu, mungkin kita sendiri tidak perlu mengambil tindakan. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Xiao Chen, mereka masih sangat yakin bisa membunuh Xiao Chen. Jelas, mereka sudah dipersiapkan dengan baik dan memiliki sarana yang pasti bisa membunuh Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, Xiao Chen tiba di depan sebuah kota. Kota ini sangat luas dan megah. Terletak di perbatasan antara domain mendalam dan domain Tianwu, kota itu disebut kota api aneh. Selain berlatih teknik bela diri, Xiao Chen tidak pernah menghentikan budidaya dasarnya. Dia memiliki 49 vena roh puncak dan mantra ilahi guntur ungu, yang melampaui teknik budidaya peringkat surga, sehingga kecepatan kultivasinya sangat cepat. Jika bukan karena lapisan ke-7 mantra ilahi guntur ungu yang membuat fondasi Xiao Chen sangat kuat, dia pasti sudah maju ke martial sage tingkat Grandmaster sejak lama tanpa menunggu. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari martial sage tingkat Grandmaster. Hanya dengan sedikit usaha, dia bisa maju. Namun, Xiao Chen bahkan lebih ambisius. Martial sage tingkat Grandmaster bukanlah yang dia butuhkan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat sekaligus ketika menerobos puncak martial sage kelas superior. Xiao Chen bermaksud menggunakan kekuatan absolut untuk menekan Xiahou Jue di kota Kaisar Putih dan menebas semua orang yang berencana menimbulkan masalah dan kehancuran. Melakukan hal itu bukanlah hal yang mustahil. Dia tidak kekurangan sumber daya, dan dia masih memiliki 49 vena roh puncak pada dirinya.
Bahkan pewaris Tanah Suci tidak akan mampu bersaing dengannya. Yang kurang dari Xiao Chen adalah pemahaman dan persepsinya. Para martial sage hebat tingkat Grandmaster generasi tua itu semuanya telah mengembangkan pemahaman mereka dalam cara budidaya bela diri dan persepsi selama ratusan tahun. Hal yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah menggunakan ujian ini sebagai kesempatannya, untuk menyelesaikan jalan yang membutuhkan waktu setidaknya 100 tahun bagi orang lain untuk berjalan. Inilah mengapa Xiao Chen menolak tawaran Ying Qiong untuk mengawalnya. Dia hanya bisa menempuh jalan ini sendirian. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil sampai ke Provinsi Tengah dan muncul di upacara penganugerahan raja, dia hanya akan mempermalukannya. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen mulai mengukur kota di depannya. Itu terlalu sepi, yang terasa sangat aneh. Dia memeriksa menggunakan sense spiritualnya dan tidak menemukan seorang pun di jalanan, baik besar maupun kecil. Xiao Chen mengangkat kakinya dan melangkah ke kota. Hanya ada sedikit debu di jalanan lebar, kios, toko, dan restoran. Kota ini sudah lama tidak kosong. Ledakan. Ketika dia tiba di pusat kota, ki pembunuh yang tajam dan dingin melonjak keluar dari kota yang sunyi dan membubung ke awan. Tentara elit yang memegang busur yang kuat melompat ke atap gedung. Mereka semua memiliki ekspresi dingin dan memancarkan ki yang membunuh ke sekeliling mereka. Ada banyak dari mereka yang berkumpul bersama, setidaknya 50.000. Pengamatan yang cermat menemukan petunjuk tentang rahasia di balik posisi mereka seolah-olah mereka menyusun semacam formasi. Semua tentara ini mengarahkan senjata mereka ke Xiao Chen, sejumlah besar dari mereka. Bahkan Xiao Chen merasa tidak nyaman dengan ini. Otot-ototnya menegang saat dia dengan cepat mengedarkan energi hukumnya. Dia sedikit mengernyit, menganggap perkembangan ini agak luar biasa. Sebelumnya, dia telah memeriksa kota itu dengan indera spiritualnya tetapi ternyata kota itu kosong, tanpa orang. Klip-klip, 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 klip-klip. Suara derap kuda terdengar di kejauhan. Banyak kuda jangkung yang menendang debu saat mereka berlari di jalan. Memburu kuda ke depan dengan cepat dengan cambuk, 100 penunggangnya tiba di hadapan Xiao Chen dalam beberapa napas. Baju besi hitam yang dikenakan oleh 100 penunggang kuda ini bahkan lebih kokoh dan lebih berat dibandingkan dengan pasukan elit tersebut. Kadang-kadang, cahaya muncul di celah antara sisipan dan armor, yang jelas merupakan harta karun rahasia sage grade berkualitas tinggi. Satu set lengkap harta karun rahasia tingkat sage berkualitas tinggi jauh lebih kuat daripada harta karun rahasia tingkat raja biasa. Memperlengkapi 100 penunggang kuda dengan masing-masing satu set akan sulit tanpa setidaknya 20 juta koin astral hitam, pengeluaran yang sangat besar. Terlebih lagi, meski dengan dana yang cukup, hal ini mungkin tidak mudah untuk dicapai. Bahkan tunggangan kavaleri ini bukanlah binatang biasa. Mengingat ciri khas mereka, mereka jelas merupakan kuda perang puncak yang dikenal sebagai kuda kilin. Hanya satu dari kuda hitam ini saja yang sudah menyaingi martial sage. Kelompok itu berhenti dengan tertib 1 kilometer dari Xiao Chen. Para pengendara tidak berkata apa-apa, hanya memandang Xiao Chen dengan ekspresi dingin. Xiao Chen memutar otak untuk mencari informasi tentang Strain Fire City. Strain Fire City adalah kota perbatasan besar yang dikelola oleh Istana Dewa Bela Diri. Awalnya, ia bertanggung jawab untuk mempertahankan domain Tianwu. Para prajurit di atap semuanya adalah pasukan elit yang tangguh dalam pertempuran, bahkan lebih kuat dari murid-murid dari banyak sekte peringkat 9. Penguasa kota, Wang Feng, adalah seorang kaisar semu. Sangat mungkin bahwa kavaleri sebelum Xiao Chen ini adalah pasukan pribadinya. Catatan TL, Wang Feng ini berbeda dari Wang Feng di Paviliun Langit Terbit, ditemukan di bab 657. Nama pribadi mereka menggunakan karakter Cina yang berbeda. Saat Xiao Chen sedang berpikir, seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas menara tertinggi di kota dan berkata, Raja berjubah putih Xiao Chen, saya adalah penguasa kota-kota api aneh, Wang Feng. Aku sudah lama mendengar namamu. Menara tinggi itu berjarak 10 km dari Xiao Chen. Hanya dengan menggunakan matanya, Xiao Chen hanya bisa melihat sosok hitam dan bukan penampilan pria itu. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya. Namun, aura tertentu mengganggunya, jadi yang bisa dia lihat hanyalah siluet samar-samar. Wang Feng hanya berdiri di menara tinggi itu. Dia tidak melakukan apapun, namun angin dan awan melonjak di belakangnya, menciptakan suasana megah seperti gunung dan sungai yang luas dan megah. Ia adalah seorang kaisar semu, yang akan berdiri di posisi teratas dimanapun di dunia Kunlun. Dengan satu langkah ke depan, dia akan bisa memasuki Dao Agung dan menjadi kaisar bela diri. Xiao Chen bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pihak lain, meletakkan formasi yang begitu besar tetapi tidak terburu-buru menyerang. Dia menanggapi perubahan yang terjadi dengan tetap berpegang pada prinsip fundamentalnya. Dia berkata, Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi menyapa Tuan Kota Wang. 10 kilometer jauhnya di menara tinggi, Wang Feng tersenyum dan berkata, meskipun menghadapi situasi seperti itu, Anda masih bisa begitu tenang. Raja berjubah putih Xiao Chen, kamu cukup berani.
Wang ini tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Saya diminta oleh guru suci kota Kaisar Putih untuk menahan Anda di kota kecil ini selama 1 bulan. 1 bulan kemudian, Anda dapat bebas berkeliaran dan pergi kemanapun Anda mau. Meskipun kata-kata ini terdengar bagus, upacara penganugerahan raja akan berakhir setelah 1 bulan. Saat itu, semuanya akan berakhir. Xiao Chen bertanya dengan tenang, bagaimana jika aku menolak? Wang Feng sudah lama mengantisipasi tanggapan Xiao Chen. Dia tersenyum tipis dan menjawab, kalau begitu, pasukanku yang berkekuatan 50.000 orang yang menjaga perbatasan akan menghancurkanmu hingga tidak ada mayatmu yang tersisa. Nada suara Wang Feng tenang dan tanpa beban. Namun, begitu Wang Feng berbicara, Qi yang awalnya membunuh dengan dingin di kota menjadi glasial. 50.000 pasang mata di atap menatap Xiao Chen, pasukan elit mengalir dingin membunuh Qi dari pori-pori mereka. Orang biasa tidak akan mampu bertahan lama dalam formasi seperti itu. Ketakutan akan menyebar ke seluruh bagian tubuh mereka. Sungguh luar biasa jika mereka bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan tempur mereka. Strain Fire City menjaga perbatasan. Selama Xiao Chen memasuki domain Tianwu dari arah ini, pasukan Wang Feng akan segera menemukannya. Memasuki kota atau tidak akan memiliki hasil yang sama. Kalau begitu, maaf atas pelanggarannya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bahkan jika Xiao Chen harus menyerang ribuan pasukan, dia harus melakukannya. Dia harus menghadiri upacara penganugerahan raja. Suara mendesing. Xiao Chen mendorong dari tanah. Namun, bahkan sebelum kakinya meninggalkan tanah, suara robekan udara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak panah hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya menghasilkan peluit yang menusuk saat mereka terbang ke arah Xiao Chen. Tanpa perlu melihat, Xiao Chen dapat menebak bahwa ini bukanlah anak panah biasa. Mereka pasti bisa melukai martial sage tingkat Grandmaster. 50.000 pasukan elit Strain Fire City, yang menjaga perbatasan, bukan hanya untuk pertunjukan. Anak panah menutupi langit seperti hujan, tidak ada sudut mati. Suara menusuk dari udara yang terkoyak bercampur menjadi satu. Ki pembunuh yang tersimpan sebelumnya meledak, mengguncang langit dan bumi. Bang, 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 niat pedang yang tak terbatas melonjak dari setiap bagian tubuh Xiao Chen, menghancurkan semua anak panah di udara menjadi bubuk. Anak panah tidak bisa mendekatinya. Saat dia berdiri di atas naga petir, dia bergerak secepat kilat, berkedip-kedip di udara tanpa henti dan mengirimkan angin pedang kemana-mana. Para prajurit lapis baja hitam di atap melompat, bergerak dengan gesit. Anak panah terbang seperti meteor, terbang terus-menerus dan mengejar Xiao Chen dengan erat. Jika dia lengah, 10.000 anak panah akan menembus jantungnya. Kavaleri lapis baja hitam berkekuatan 100 menatap sosok Xiao Chen, tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah mereka. Lebih jauh lagi di menara tinggi, Wang Feng tersenyum tipis saat dia berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Wang Feng sendiri tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiao Chen. Meskipun dia bukan termasuk kalangan atas, dia cukup terkenal di levelnya. Jika 50.000 pasukan elit ini ditambah 100 pasukan pribadinya tidak dapat menghentikan Xiao Chen, bahkan guru suci kota Kaisar Putih pun tidak dapat mengeluh. Sebelum ini, 50.000 pasukan elitnya bahkan telah membasmi kelompok binatang iblis peringkat 9. Jika kekuatan seperti itu tidak dapat menghentikan Xiao Chen, maka hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki keberuntungan yang luar biasa, dan ini belum waktunya untuk mati. Xiao Chen, yang berada di udara, tidak dalam situasi yang baik. 50.000 pasukan elit ini dengan kuat mengunci setiap gerakan tubuhnya. Kunci ini membuatnya sulit bergerak. Meski terlihat seperti sosoknya berkedip-kedip, bergerak tanpa jejak, kenyataannya, posisinya tetap di area tertentu. Dia tidak bisa keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiao Chen akan kelelahan sampai mati di sini. Ketika Wang Feng, yang berada di menara tinggi, melihat semua ini, dia berkata dengan lembut, Raja berjubah putih Xiao Chen, ini hanyalah permulaan. Tanpa menjadi kaisar semu, Anda tidak dapat keluar dari pengepungan 50.000 pasukan elit saya. Dia melanjutkan setelah jeda, selama kamu menyetujuinya, aku akan segera berhenti. Saya akan menjamin keselamatan Anda selama 1 bulan. Aku tidak takut untuk memberitahumu dengan jujur, metode 3 guru suci sudah dianggap cukup lembut. Bagaimanapun, Anda bisa dianggap mantan rekan mereka. Jika Anda terus menempuh jalan ini, maka orang-orang setelah ini tidak akan ramah lagi. Kata-kata Wang Feng tidak salah. Setidaknya, ketiga klan bangsawan berdaulat itu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya, dia terdengar munafik. Semua kesopanan telah terkoyak. Apa gunanya berpura-pura menjadi orang benar? Jika bukan karena Kaisar Langit Tertinggi yang berdiri di belakang Xiao Chen, jika bukan karena takut akan tindakan perlindungan yang mungkin ditinggalkan Kaisar Azure, bagaimana mungkin 3 tanah suci bisa begitu berhati-hati? Awalnya ini adalah upacara penganugerahan raja oleh Xiao Chen, namun mereka menundanya selama setengah tahun,
sampai Xiao Jue juga mengumpulkan 1 juta pahala militer, sebelum membuat pengumuman resmi kepada dunia. Xiao Chen telah mengumpulkan 1 juta pahala militer dengan Istana Dewa Bela Diri dengan mendapatkan 3 bintang sumber daya tanpa menyia-nyiakan nyawa satu orang pun di Dragonwood Star. Dia telah bertarung melawan 3 keturunan Kaisar Bela Diri berdaulat secara terus-menerus dan menghancurkan kolam pemurnian mayat. Terlepas dari semua itu, inilah hasilnya. Orang-orang ini mempermainkan dia di belakang punggungnya, menunda upacara penganugerahan raja dan menyebabkan dia diburu tanpa henti di domain Primal Chaos, dan menggunakan Xiao Jue untuk menekannya. Sekarang, orang-orang ini menjadi lebih berlebihan. Mereka tidak hanya membiarkan orang-orang dari 3 klan bangsawan berdaulat menyerangnya tetapi juga mengirim orang, menggunakan pasukan elit yang menjaga perbatasan untuk secara pribadi memblokirnya. Meski begitu, Xiao Chen hanya menganggap semua ini sebagai ujiannya dalam perjalanannya untuk dianugerahkan raja. Namun, dia tidak tahan dengan orang-orang seperti itu dan cara mereka bertindak. Mereka jelas-jelas menamparkan Anda, namun tetap mengatakan dengan sok benar bahwa tamparan itu demi kebaikan Anda sendiri. Jika saya tidak menamparmu, kamu akan dibunuh oleh orang lain. Tamparanku padamu memberimu wajah. Bukan saja kamu tidak bisa menghargainya, tapi kamu bahkan sangat keras kepala. Anda benar-benar tidak masuk akal dan pantas untuk ditampar. Wang Feng merasa sangat percaya diri. Sebagai Kaisar Semu, dia percaya bahwa sikap seperti itu sudah memberikan wajah yang cukup bagi Xiao Chen. Dia melanjutkan berbicara, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Jangan bilang aku tidak memberimu wajah apapun. Kesabaran Wang ini juga ada batasnya. Bibir Xiao Chen melengkung. Sosoknya berhenti di udara saat dia tertawa. Tuan Kota Wang, saya benar-benar tidak membutuhkan Anda untuk memberi saya wajah apapun. Anda dapat memberikannya kepada siapapun yang Anda inginkan. Jika kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti itu, menjebakku sebelum membunuhku, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu membuat kesalahan besar. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia mengedarkan pedang dao sempurna miliknya. Saat angin sejuk bertiup, pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar. Denting merdu terdengar di mana-mana seolah pedang paling berharga di dunia bergetar lembut. Saber Qi yang awalnya tidak berbentuk di udara berubah menjadi lampu saber. Mereka tidak hanya menghancurkan anak panahnya, tetapi mereka juga menargetkan sumbernya, mematahkan setiap panahnya. Pecahnya busur panah dan dengungan pedang yang menakjubkan berpadu menjadi sebuah lagu yang indah. Tanpa menjadi Kaisar Semu, seseorang tidak dapat melewati 50.000 pasukan elit ini. Kalau begitu, saya akan tunjukkan hari ini. Saat menggunakan tubuh sebagai pedang, bahkan pakaian dan rambut pun bisa menjadi tajam. Di atas atap, busur di tangan 50.000 pasukan elit hancur. Anak panah yang menjebak Xiao Chen akhirnya berhenti menembak. Di atas menara tinggi, wajah Wang Feng tenggelam saat dia memerintahkan dengan dingin, penjaga pribadiku. Hentikan dia. Klip-klip, klip-klop, klip-klip. Derap kaki kuda terdengar. 100 pengawal pribadi Wang Feng yang diselimuti harta karun rahasia melayang ke udara dengan kuda kilin mereka. Api hitam menyala di kuku kuda. Saat kuda-kuda ini melangkah ke udara, mereka menunjukkan kekuatan yang tak terbatas. Darah mereka mengandung garis keturunan binatang suci kuno, kilin, dan ketika mereka meraung, mereka mengeluarkan kekuatan suci yang tidak jelas. 100 pengawal pribadi semuanya merupakan petapa bela diri tingkat tinggi dan belum mencapai petapa bela diri tingkat Grandmaster. Namun, para penjaga ini telah mengalami ribuan pertempuran, menapaki garis antara hidup dan mati saat mereka menjaga perbatasan. Bersama dengan set lengkap baju zirah harta karun rahasia mereka, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan bahkan lebih hebat daripada para petapa bela diri tingkat Grandmaster biasa. Dengan ratusan orang yang bekerja bersama, mereka bahkan bisa menyaingi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Pasukan penjaga melesat ke depan, bergerak seperti pasukan besar. Aura mereka menyatu menjadi satu kesatuan besar yang memberikan tekanan kuat. Kiang, ratusan pengawal pribadi semuanya mengeluarkan senjata mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka semua mengeksekusi berbagai teknik bela diri, meluncurkannya. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, tidak tampak tersebar sama sekali. Dari semua orang yang pernah dilihat Xiao Chen, hanya 13 penjaga di Wuk yang bisa melampaui kerja sama diam-diam ini. Ketika berhadapan dengan kombinasi teknik bela diri, seseorang harus menemukan celah atau bentrokan langsung. Selain itu, tidak ada alternatif lain. Xiao Chen melirik sekilas serangan massal ini. Kemudian, dia langsung menghilangkan opsi pertama. Ratusan orang ini mungkin sudah bersama selama lebih dari 1 abad. Serangan kooperatif itu bergerak sebagai satu kesatuan, saling terkait satu sama lain. Tidak ada titik lemah atau celah. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menggunakan kekuatan untuk menghancurkan teknik. Tubuh fisik Xiao Chen telah mencapai tubuh sage peringkat 4 sekarang. Menambahkan semua material ilahi yang telah dia konsumsi, kemampuan penyerapan dan pemulihan kerusakannya cocok dengan yang dimiliki oleh Kaisar Semu. Tentu saja, ini mengacu pada Kaisar Semu biasa.
Dunia Kunlun sangat luas dan tidak terbatas. Ada beberapa kaisar semu yang telah mencapai tubuh kaisar emas sebelum maju ke kaisar bela diri. Tubuh kaisar emas sulit dilukai dengan senjata biasa. Api dan air tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tingkat yang lebih tinggi, ia bahkan dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah, menumbuhkan kembali tulang dan daging. Namun itu adalah tingkat yang sangat mengerikan. Xiao Chen masih relatif jauh darinya. Bayangan raksasa muncul dari belakang Xiao Chen. Pemilik patung itu tidak jelas, yang bisa dilihat semua orang hanyalah siluet samar seekor burung dewa. Bahkan sebelum burung ini melebarkan sayapnya, ia sudah berukuran raksasa, setinggi gunung. Ketika bayangan itu muncul, ia menutupi seluruh 100 pengawal pribadi. Tinju Kunpeng. Saat Kunpeng melebarkan sayapnya, ia membenci langit karena terlalu rendah. Bang! Saat 100 pengawal pribadi mendekati Xiao Chen, dia melayangkan pukulan. Kunpeng melebarkan sayapnya dalam sekejap, menyebabkan auranya melambung tinggi dan melampaui ratusan orang di depannya. Xiao Chen mengeluarkan 5 kekuatan naga dengan pukulan ini, membentuk momentum bagi Kunpeng untuk melebarkan sayapnya. Angin kencang bertiup, memukul mundur ratusan pengawal pribadi. Meskipun dia memukul mundur para pengawal pribadinya, mereka tidak berubah menjadi kekacauan. Mereka menarik kendali, dan kuda-kuda itu meringkik. Aura mereka naik kembali. Di sisi lain, Xiao Chen telah selesai mengeksekusi Kunpeng Fist, jadi mereka menekan aura Xiao Chen yang menurun dengan milik mereka. Menarik, kuda kilin memang merupakan kuda perang puncak. Yang dipuji Xiao Chen adalah kudanya dan bukan manusianya. Jika bukan karena kuda kilin, bahkan jika pukulannya tidak dapat melukai 100 orang, dia setidaknya mampu membubarkan mereka. Namun, hanya itu yang mampu dilakukan oleh kuda-kuda ini. Jika orang-orang ini ingin menghalanginya, menjebaknya di sini, maka pemikiran mereka terlalu sederhana. Hari ini, dia harus keluar dari kota api aneh ini bagaimanapun caranya. Dia tidak membutuhkan kelompok orang munafik ini untuk memberinya wajah apapun, berpura-pura menjadi orang benar. Xiao Chen pasti harus muncul di upacara penganugerahan raja. Dengan kilatan listrik, Xiao Chen berinisiatif untuk mengisi daya terlebih dahulu. Dia tidak menunjukkan efek samping apapun dari bentrokan langsung tersebut. Di menara tinggi, Wang Feng mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Bang, bang, bang. Sebelum Wang Feng menyadarinya, Xiao Chen mengirimkan 100 pukulan. 5 gumpalan energi berbentuk naga bergerak naik turun di belakangnya, menimbulkan angin dan awan. Mereka mengaum tanpa henti, dan kekuatan mereka tetap ada. Xiao Chen tidak menahan sama sekali dengan 100 pukulan ini. Bahkan dia merasa agak berlebihan. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Di sisi lain, 100 pengawal pribadi semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Retakan muncul di kulit di bawah baju besi 100 petani ini. Darah tumpah, membuat armornya menjadi merah. Ratusan penjaga ini mengeluarkan darah dari ketujuh lubang di kepala mereka. Ketajaman awal mereka sudah tidak ada lagi. Aura terkait mereka tersebar. Ekspresi Wang Feng berubah. Dia berteriak, pengawal pribadi. Mundur. Xiao Chen mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan 100 orang ini mundur dengan mudah? Seberkas cahaya ilahi turun dari langit. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun. Di bawah kendali Xiao Chen, dia melipat gandakan kekuatannya 3 kali lipat, menggunakan 15 kekuatan naga. Dragon Might mengalir keluar saat rambutnya berkibar. Dia sepenuhnya bermaksud untuk menghabisi para penjaga pribadi ini dengan pukulan ini. Saat pukulan ini dilancarkan, angin kencang bertiup dan ruang angkasa bergetar. Lampu merah menyala. Yang terdengar hanya suara gemerisik. Para pengawal pribadi lapis baja yang sudah terluka parah berubah menjadi kabut darah, tulang-tulang mereka hancur menjadi debu, tidak ada satupun mayat yang tersisa dari orang-orang ini. Kuda kilin yang menjadi tunggangannya mengerang sedih saat mereka tergeletak di tanah. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengumpulkan 100 set baju besi kosong ke dalam cincin semesta miliknya. Bagus, Xiao Chen. Anda benar-benar membuat saya marah. Hari ini, kota api aneh ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Ekspresi Wang Feng menjadi gelap. Ketika dia maju menjadi kaisar semu, 100 pengawal pribadi ini telah membantunya melewati banyak kesulitan. Dia merasa sangat berterima kasih kepada orang-orang ini. Selama bertahun-tahun menjaga perbatasan, mereka telah memberinya pahala yang besar. Itu mirip dengan tangan kiri dan kanannya. Sekarang, Xiao Chen membunuh mereka semua dengan cara yang menyedihkan. Dalam pertarungan tersebut, mereka dipukuli dengan sangat parah hingga tidak ada mayat mereka yang tersisa. Wang Feng benci karena dia tidak bisa secara pribadi bergerak dan membunuh Xiao Chen sekarang. Namun, dia tetap menolak dorongan itu pada akhirnya. Bentuk formasi 1000 naga panah. Pakailah dia sampai mati. 50.000 pasukan elit yang busur panahnya dipatahkan sebelumnya sudah beralih ke busur panjang. Mereka memasang anak panah dan menarik kembali talinya. Sinar cahaya merah melesat ke langit dari tempat pasukan lapis baja hitam berdiri. Saat anak panah ditembakkan, formasi besar tiba-tiba terbentuk di Strain Fire City.
Anak panah itu berubah menjadi banyak naga panah yang meluncur di langit merah. Jumlah anak panah bertambah, dan jumlah naga panah mencapai 1000 dalam sekejap mata. Awan merah menutupi langit, dan udara tampak menjadi padat. Salah satu naga panah terbang ke arah Xiao Chen. Naga yang terbuat dari anak panah itu tampak menyeramkan karena memperlihatkan taring dan cakarnya seperti makhluk hidup. Cahaya merah menyala di tubuh naga itu. Xiao Chen memiringkan tubuhnya, dan cahaya pedang terang membubung keluar dari dirinya. Kemudian, cahaya pedang itu menabrak naga itu seperti pedang yang menebasnya. Bang! Naga panah menghilang dalam sekejap. Namun, tidak seperti sebelumnya, anak panah ini tidak pecah. Dengan dukungan cahaya merah, mereka menjadi sangat tangguh. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan darah di tubuhnya melonjak. Organ internalnya sangat terguncang. Kekuatan dari naga panah jauh lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh dari martial sage tingkat Grandmaster. Dengan setidaknya 1000 naga panah, mereka tampak tak ada habisnya. Beberapa menyerang langsung ke arah Xiao Chen, beberapa menyapu dengan cakar mereka, beberapa menyapu ekornya. Mereka menutupi seluruh langit, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam beberapa napas, Xiao Chen menyebarkan setidaknya 100 naga panah. Namun, kondisinya juga tidak bagus. Jika bukan karena mencapai tubuh sage peringkat 4, serangan balasannya bisa menghancurkan tulangnya menjadi bubuk. Di atas menara tinggi, ekspresi Wang Feng menjadi sangat gelap. Dia belum mengaktifkan formasi 1000 naga panah ini selama bertahun-tahun karena membutuhkan banyak energi. Kecuali Wang Feng harus menggunakannya, dia tidak akan menggunakannya. Namun, dia tidak punya pilihan hari ini. Kalau tidak, Xiao Chen benar-benar bisa lari. Jika itu terjadi, dia akan sangat malu. Sejak zaman kuno, banyak talenta luar biasa dan jenius iblis telah jatuh ketika mereka mencoba untuk mencapai kekuasaan. Xiao Chen, kamu pasti sudah menyesalinya, kan? Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Aku memberimu nasihat yang baik, tapi kamu keras kepala. Sekarang, meskipun Anda setuju, saya tidak akan mundur. Xiao Chen, yang berada dalam formasi 1000 naga panah, sangat tenang, tidak panik sama sekali. Dia mewujudkan pedang dao sempurna, menenun melalui naga panah. Bahaya mengelilinginya saat ia menginjak garis antara hidup dan mati. Hatinya tenang, benar-benar tenggelam dalam pertempuran, mengabaikan kata-kata Wang Feng. Setelah beberapa saat, sosoknya berhenti di udara. Berdiri di udara, dia menghadapi naga panah yang mendekat seolah dia tidak melihat mereka sama sekali. Xiao Chen menyeka darah di sudut bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Memang, pemahaman yang diperoleh saat menapaki garis antara hidup dan mati dapat semakin menyatukan pedang dao yang sempurna. Sudah waktunya untuk menghancurkan formasi 1000 naga panah ini. Dengan membalik tangannya, lunar shadow saber muncul di genggaman Xiao Chen. Kemudian, dia dengan lembut mencengkeram gagangnya dengan tangan kanannya. Wang Feng mempertahankan ekspresi dingin di wajahnya. Ketika dia melihat pedang muncul di tangan Xiao Chen, dia tidak peduli. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu adalah kekuatan yang abis. Mari kita lihat bagaimana Anda akan membalikkan keadaan ini. Kamu sudah berada di tanganku. Kamu bisa melupakan untuk melarikan diri dari kota ini. Saat Wang Feng berbicara, pedang polos dan sederhana itu muncul dari sarungnya sejauh 2 cm. Cahaya pedang yang muncul sama mempesonanya dengan matahari. Cahaya merah yang dipenuhi ki pembunuh di udara meleleh seperti salju di bawah cahaya pedang ini. Strain Fire City kembali normal, dan langit kembali cerah. Karena cahayanya terlalu menyilaukan, 50.000 pasukan elit di atap menjadi lengah, dan secara refleks menutup mata mereka. Wang Feng menyipitkan mata, dan dia mengangkat alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut, bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat Xiao Chen meledak dengan 15 kekuatan naga. Senjata sub ilahi puncak. Pertemuan kebetulan apa yang dialami orang ini? Ini adalah senjata yang dapat menembus peringkat senjata ilahi. Sebelumnya, ketika Xiao Chen menggunakan 15 kekuatan naga dan menunjukkan tubuh petapa peringkat 4, Wang Feng tidak terlalu terkejut. Menurutnya, hal tersebut bukanlah ancaman yang besar baginya. Namun, sekarang Xiao Chen memiliki senjata sub ilahi yang dapat masuk ke dalam peringkat senjata ilahi, semuanya berbeda. Ada banyak senjata ilahi di dunia. Kekuatan mereka setara dengan harta karun rahasia tingkat kaisar. Baginya, itu tidak terlalu langka dan berharga. Namun, 10 senjata ilahi di peringkat senjata ilahi sangat berbeda. Hanya ada 10 pada saat tertentu, dan mereka setara dengan harta karun kaisar primordial. Harta karun kaisar purba adalah harta karun rahasia tingkat kaisar tertinggi. Hanya ada 3 di seluruh domain Tianwu dan berada di tangan 3 tanah suci. Jika pedang ini benar-benar masuk ke dalam peringkat senjata ilahi, maka 3 tanah suci tidak akan bisa melakukan apapun terhadap orang ini. Pada saat itu, ketika Xiao Chen menjadi kaisar bela diri dan mencari masalah bagi Wang Feng, bahkan guru suci kota kaisar putih pun tidak akan mampu melindunginya. Dengan pemikiran ini, Wang Feng mau tidak mau merasa menyesal.
Dia seharusnya tidak menyetujui permintaan guru suci kota Kaisar Putih. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Sekarang dia tahu penyesalannya, semuanya sudah terlambat. Bang! Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Kemudian, sosok ilusi keluar dari dirinya, mewujudkan ribuan lintasan pedang yang terlihat sangat mempesona. Jurus ini adalah teknik menggambar pedang Kaisar Biru Langit yang sudah lama tidak dia gunakan. Sebelumnya, dia menggabungkannya dengan pedang Dao sempurna dan bertarung dengan 1000 naga panah. Meskipun Xiao Chen dikelilingi oleh bahaya, dia berhasil menemukan titik lemah formasi 1000 naga panah, cahaya merah di langit. Jika dia bisa memaksanya mundur, naga panah akan terpisah dari formasi besar di kota. Setelah itu, dia menemukan titik lemah dari masing-masing naga, mengirimkan 1000 serangan pedang dalam satu tarikan napas dan menghancurkan semua naga panah, dan demikianlah formasinya. Meskipun hal ini mudah untuk dijelaskan, namun sangat sulit untuk dicapai. Pertama, seseorang harus memaksa mundur cahaya merah dan memisahkan naga panah dari formasi. Tanpa senjata Subdivine puncak seperti Lunar Shadow Saber, bahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat pun tidak akan mampu melakukannya dengan mudah. Bahkan setelah melakukan langkah ini, seseorang akan gagal jika mereka tidak dapat mengirimkan 1000 serangan dalam satu tarikan napas. Apa yang dikatakan Wang Feng tentang seseorang yang tidak mampu memecahkannya tanpa menjadi kaisar semu bukanlah hal yang salah. Sayangnya, Wang Feng melawan Xiao Chen. Formasi 1000 naga panah ini tidak bisa menjebaknya. Suara pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan membelah udara. 1000 naga panah semuanya patah dan jatuh. Ketika cahaya merah kembali, itu sudah tidak berguna. Sosok Xiao Chen bergabung kembali. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya dan mengambil satu langkah. Ketika jubah putihnya berkibar, dia hanya meninggalkan gambar punggungnya untuk 50.000 pasukan elit saat dia keluar dari pengepungan mereka. Wang Feng memperhatikan saat Xiao Chen pergi dan perlahan menghilang dari pandangannya. Angin dan awan bergerak di belakangnya, dan cahaya keemasan yang tidak jelas muncul di dahinya. Gelombang energi mengalir deras di tubuhnya. Kendalinya agak goyah. Riak muncul di ruang di depannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengambil langkah maju, dan dia bisa langsung menyusul Xiao Chen. Wang Feng bisa mengalahkan Xiao Chen dalam 10 gerakan. Namun, pada akhirnya dia tidak mengambil langkah ini. Dia menyebarkan hukum surgawi di tubuhnya dan menutup matanya. Angin dan awan yang bergejolak perlahan menjadi tenang. Wang Feng tampak seperti berumur 10 tahun dalam sekejap. Tuan Kota, haruskah kita mengejar? Komandan 50.000 pasukan elit bertanya setelah dia terbang ke depan dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Wang Feng tidak menjawab, dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ada sebuah kapal perang berwarna hitam di atasnya, menempel di dekat penghalang langit dan terbang dengan sangat cepat, begitu cepat hingga hampir mencapai batas kecepatan di dunia Kunlun. Sudahlah, dia sudah menghancurkan formasi 1000 naga panah. Tidak ada gunanya mengejarnya. Karena orang-orang itu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya, kami tidak akan mempermasalahkan masalah ini, kata Wang Feng lama setelah dia menarik pandangannya. Anda akan mengambil alih posisi penguasa kota Strain Fire City. Saya tidak akan kembali selama 100 tahun. Wang Feng tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Sosoknya bersinar, dan di hadapan mata komandan itu yang kebingungan, dia terbang menuju langit berbintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Puci, 500 km jauhnya dari Strain Fire City, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Dia masih merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Setelah menghancurkan formasi 1000 naga panah, saat dia hendak pergi, dia merasakan tatapan tajam di punggungnya dan merasakan bahaya yang ekstrim. Perhatian ini membuat saraf Xiao Chen tegang. Api sejati guntur ungu dan api sejati bulan berkumpul di matanya, siap membentuk diagram api Taiji Yin yang kapan saja. Dia sudah memanggil medali Azure Dragon, yang berisi cahaya pedang Kaisar Azure yang telah bertahan selama 10.000 tahun, ke tangannya sejak lama. Jika Xiao Chen menebak dengan benar, tatapan tajam itu milik Wang Feng. Untungnya, pihak lain pada akhirnya tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, Xiao Chen akan mendapat masalah. Kaisar semu memang menakutkan. Cahaya ungu dan putih memudar dari mata Xiao Chen. Dia menghela nafas sambil menyingkirkan medali Azure Dragon. Ada perbedaan besar antara Kaisar Semu dan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, jurang besar yang memisahkan mereka. Hampir semua hukum petapa surgawi di tubuh Kaisar Semu telah disempurnakan menjadi hukum surgawi tingkat yang lebih tinggi. Istilah hukum surgawi dan hukum sage surgawi mungkin berbeda hanya dengan satu kata, tetapi kenyataannya keduanya sangat berbeda. Sama seperti essence dan quintessence, tidak ada perbandingannya. Kaisar Semu ini hanya kehilangan kesempatan untuk memadatkan dunia surgawi di lautan kesadaran mereka agar mampu membuka pintu Kaisar, naik ke Dao Agung, dan melangkah ke jalan Kaisar, menjadi salah satu dari orang-orang yang berdiri di atas. Xiao Chen berpikir dalam hati, jika aku bertemu dengan Kaisar Semu,
aku tidak punya peluang mengalahkan pihak lain dengan kemampuanku sendiri. Diagram api Taiji Yin Yang yang ditingkatkan mungkin hampir tidak bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Cahaya pedang yang ditinggalkan Kaisar Azure seharusnya mampu membunuh Kaisar Semu. Namun, itu adalah kartu andalan terakhirnya karena itu adalah sesuatu yang dapat melindunginya dari Kaisar Bela Diri. Akan sangat sia-sia jika menggunakannya pada Kaisar Semu. Saya harus maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika dia berjalan di garis antara hidup dan mati dalam formasi 1000 naga panah, dia mencapai beberapa pemahaman, dan pemahamannya tentang pedang Dao sempurna mencapai tingkat berikutnya. Dia sudah 70% yakin bahwa ketika dia maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster, dia bisa mencapai Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat dalam sekali jalan. Dengan membalikkan tangannya, pil pengobatan Sage Grade dan pil pemulihan energi Sage Grade muncul di telapak tangannya. Lalu, dia menelan keduanya secara bersamaan. Ketika Xiao Chen membunuh Tuan Wei dari lembah dewa pengobatan di 9 lapisan api penyucian, dia mendapatkan 2 botol pil obat jenis pengobatan kelas Sage. Ini cukup untuk dia gunakan dalam waktu lama. Dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya dan pengeluaran energinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia kembali ke kondisi puncaknya. Tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening ketika sebuah kapal perang hitam muncul. 6 orang melompat dan menghalangi jalannya. Xiao Chen tidak asing dengan ketiga orang ini, mereka adalah keturunan klan Yan, klan Jiang, dan klan Lin. Orang-orang dari klan bangsawan yang berdaulat akhirnya semuanya ada di sini. Sayangnya kata-kata kakak perempuan senior pertamanya telah terjadi. Kekuatan ketiganya telah meningkat secara signifikan. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk dikhawatirkan oleh Xiao Chen. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada 3 lelaki tua di belakang mereka dengan budidaya yang sangat tinggi dan agak tak terduga. Tetap saja, jika klan bangsawan berdaulat berpikir bahwa hanya 3 petapa bela diri tingkat Grandmaster puncak yang dapat menghentikannya, mereka tidak terlalu realistis. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi percaya diri di pihak lain, situasinya sepertinya tidak tepat, jadi dia meningkatkan kewaspadaannya. Lakukan gerakanmu, sesepuh, tidak perlu berbicara omong kosong apapun padanya. Namun, mohon serahkan serangan terakhir kepada kami bertiga. Yan sisi tanpa ekspresi. Dia memandang Xiao Chen seolah Xiao Chen sudah mati. Kemudian, dia pindah ke samping bersama dengan keturunan klan Jiang dan klan Lin. Mereka bertiga pernah menderita di tangan Xiao Chen, yang meninggalkan bayangan di hati mereka. Jika mereka bertiga tidak bisa menghilangkan bayangan ini, itu akan menjadi penghalang bagi budidaya mereka di masa depan. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai Dao yang agung. Hanya dengan membunuh Xiao Chen secara pribadi mereka dapat menghilangkan bayangan ini. Ketiga lelaki tua itu menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan lambaian santai, harta karun rahasia muncul di tangan mereka. Ledakan, aura tanpa batas melonjak dan memukul mundur Xiao Chen. Perisai roh kura-kura 100 perubahan, kuali 10.000 binatang, dan payung yin yang mendalam. Ketiga lelaki tua itu benar-benar membawa harta karun rahasia tingkat kaisar dari 3 klan bangsawan berdaulat. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Dia mengedarkan kehendak abadi guntur dan menginjak tanah dengan keras untuk menstabilkan dirinya, membuatnya bergetar. 3 harta karun rahasia tingkat kaisar yang bonafit. Semuanya ada di sini. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Harta karun rahasia tingkat kaisar sangat mengerikan. Sekarang, ada 3 orang sekaligus.